Di tengah padang yang terbuka luas, dua orang musafir berdebat tentang sebuah titik hitam yang tampak nun jauh di depan sana. Yang seorang menyatakan bahwa titik itu tak lain adalah seekor kerbau, sementara lainnya sangat meyakini bahwa itu adalah seekor burung. Riuh rendah mereka berdebat, dan masing-masing dengan argumentasinya, yang tentu saja tak usah kita uraikan di sini, sebab keperluan kita adalah melompat ke ujung cerita. Akhirnya, karena tak ada titik temu, maka satu-satunya jalan yang bisa mereka sepakati adalah bersegera mendatangi titik itu ke tempatnya. Maka mereka pun berjalan menyusuri padang sambil terus berdebat, beradu wacana, mempertandingkan acuan, referensi, dan pengalaman, sampai akhirnya mereka hampir tiba di titik yang dituju. Namun, sebelum mereka melihat persis apa gerangan ia, titik itu tiba-tiba melesat, terbang dari tempatnya, melayang-layang ke angkasa. Burung! Apa saya bilang? Tidak bisa. Keduanya berlari mendekat, meskipun si benda terbang itu melesat makin jauh dan tinggi. Akhirnya mereka berhenti dengan sendirinya dengan napas terengah-engah. Kerbau. Kerbau bagaimana? Sudah jelas benda itu bisa terbang, pasti burung. Kerbau. Pokoknya kerbau. Meskipun bisa terbang, pokoknya kerbau. Saya doakan dengan tulus ikhlas semoga Allah melindungi Anda semua dari kemungkinan untuk memiliki teman, saudara, istri, rekanan kerja, direktur, bawahan, pemerintah, penguasa, pemimpin atau apapun yang wataknya seperti orang pertama, yakni si pengucap kerbau itu. Kalau nyatanya Anda memang sudah terlanjur memiliki sahabat kehidupan yang habitat mentalnya memang seperti itu, saya hanya bisa menganjurkan agar Anda bersegera menyelenggarakan ruatan bagi nasib Anda sendiri. Atau tempuhlah cara yang lebih religius, puasa 40 hari, sholat hajat tiap malam, mencari wirid-wirid yang paling sakti yang memungkinkan Anda terlindungi oleh para malaikat Allah dari spesies manusia semacam itu. Cobalah kata kerbau itu Anda ganti dengan kata lain, umpamanya reformasi. Juga kata terbang bisa Anda ganti dengan kata lain yang relevan terhadap reformasi. Ucapkan kata-kata semacam tokoh kita itu. Meskipun saya mempertahankan agar segala sesuatunya harus tetap mapan, stabil, dan buntu, tapi yang penting pokoknya saya ini pendukung reformasi. Meskipun saya bisa sampai ke wilayah yang serba menggiurkan ini, serta duduk di kursi yang penuh wewangian ini berkat proses dan mekanisme nepotisme dan feodalisme, tapi yang penting pokoknya saya anti nepotisme. Meskipun terus terjadi ketertutupan, pembungkaman dan pemusnahan, tapi pokoknya ini demokrasi. Meskipun saya berbuat tidak adil, tapi pokoknya saya anjurkan agar saudara-saudara berbuat adil. Meskipun habis-habisan saya melanggar hukum, tapi pokoknya saya ini penegak hukum. Meskipun sebagai pihak yang diamanati oleh rakyat dan digaji oleh rakyat, saya tidak pernah minta maaf kepada rakyat atas terjadinya kebangkrutan negara dan krisis total, tapi yang penting pokoknya saya bukan pemerintah yang buruk. Meskipun kita kandas di landasan, tapi yang penting pokoknya ini adalah tinggal landas. Meskipun harga bukan hanya naik, tapi lompat galah, tapi yang penting pokoknya ini bukan kenaikan, melainkan penyesuaian.